Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar, PhD. Hadir juga Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nani Deang. Kemudian Pak Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang mewakili Kepala Bappenas, Bapak Dr. Andriko Natasusanto. Kemudian terima kasih juga kehadiran Pak Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Pak Dr. Imran, hadir PLT Deputi 2, Kepala Staf Kepresidenan, Ibu Profesor Telisa Aulia Valianti, dan dari Kemendagri bersama kami Pak Wamendagri 3, Pak Ahmad Wiyagus, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran Eselon 1 atau Eselon 2 yang mendampingi. Izinkan kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri pada pagi hari ini memandu rapat rutin kita, rakor inflasi yang kemudian seperti biasa juga dikaitkan dengan koordinasi program-program prioritas. Dalam hal ini adalah program MBG, nanti berkenan Ibu Nanik untuk menyampaikan update dan juga terkait dengan program perumahan, Pak Dirjen, Pak Imran juga akan menyampaikan update. Selain tentunya koordinasi terkait dengan data-data inflasi yang terkini. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita lihat data, di bulan Oktober 2025 ini, year on year angka inflasi kita adalah 2,86. Kalau dari konteks global, Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 186 negara di dunia. Kalau di ASEAN peringkatnya peringkat ke-8 dan beberapa negara mencatatkan tingkat inflasi tertinggi. Ada 5 besar tertinggi seperti Venezuela, kemudian Sudan, Iran, Turki, dan Zimbabwe. Seperti kita ketahui bersama, nanti Ibu Kepala BPS akan menjelaskan dengan lebih detail, inflasi di kita tidak terlepas juga dari dampak global, selain tentunya faktor-faktor ekonomi domestik dari pemerintahan daerah. Baru-baru ini pemerintahan Amerika mengalami shutdown atau berhentinya pemerintahan federal dalam jangka waktu yang terlama sepanjang sejarah. Katanya sekitar 43 hari kalau tidak salah begitu. Nah, ini tentunya memberikan dampak juga karena terhentinya updating dari data-data dan juga berdampak bagi kegiatan ekspor impor. Namun tidak seperti di Indonesia karena Amerika ini sistem pemerintahnya sistem federal. Jadi yang shutdown itu adalah anggaran dari pemerintah pusat. Kalau di Amerika dengan sistem federal maka pajak-pajak di negara bagian masih terus berjalan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik. Jadi itu bedanya antara Amerika dan Indonesia. Namun demikian tetap saja apa yang terjadi di Amerika tentu menyebabkan fenomena global naiknya angka inflasi di banyak negara. Selain itu ada kecenderungan deflasi di China, di mana ada krisis properti, kelebihan kapasitas produksi di bidang industri, ini memberikan dampak bagi deflasi di China. Hal-hal lain adalah seperti selalu kita kaji, selalu Pak Menteri juga sampaikan, adanya kenaikan harga emas ya, yang juga memberikan andil bagi kenaikan inflasi. Karena komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan dengan andil inflasi 0,21% gitu. Nah, di negara kita, Bapak Ibu sekalian, inflasi di bulan Oktober 2025 ini berdasarkan data memang tertinggi sepanjang tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan September, angkanya naik 0,28%. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu, jadi ada kenaikan
di 3 bulan terakhir untuk inflasi kita. Angka inflasi terendah di tahun ini adalah di bulan Februari. Ini minus 0,09. Jadi sekali lagi inflasi di bulan Oktober ini tertinggi sepanjang tahun 2025. Kalau kita bedah lagi lebih dalam, maka kita akan melihat komoditas-komoditas penyumbang inflasi, mantumannya seperti emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, wortel, dan wortel begitu. Nah, kemudian secara umum mari kita lihat ini atensi untuk para kepala daerah atau yang mewakili pada rakor pagi hari ini. Sumatera Utara masih mencatatkan tingkat inflasi yang tertinggi. Ini angkanya hampir 5%. Ya, Sumatera, Riau, baru kemudian Aceh, Sumatera Barat. Inflasi terendah di tingkat provinsi dicatatkan oleh Papua, Maluku Utara, Lampung, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Kemudian untuk kabupaten, ini atensi secara khusus ya, nanti akan kami koordinasikan berdasarkan penanggung jawab kewilayahan. Kabupaten yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah Kerinci, Kabupaten Kerinci 6,7, Toli-Toli 6,69, Pasaman Barat 6,67, Deli Serdang 6,24, dan Tembilan 6,14. Yang terendahnya untuk kabupaten adalah Halmahera Tengah, Minahasa Selatan, Maluku Tengah, Manokwari, dan Timika. Itu untuk inflasi di tingkat kabupaten. Kemudian mari kita lihat data-data inflasi di tingkat kota. Angka di atas 5% dicatatkan oleh 4 kota, Bapak Ibu sekalian. Padang Sidempuan ini tertinggi dengan angka 5,71, Gunung Sitoli 5,22, Pematang Siantar 5,10, dan Pekanbaru 5,01. Dumai masih di bawah 5 dengan angka 4,94%. Dan catatan khusus untuk apresiasi karena inflasinya rendah adalah Bandar Lampung 0,43 dan kota-kota lain di Papua ini Jayapura, Sorong, ada Tual dan juga Ternate. Kemudian untuk secara umum Bapak Ibu, komoditas-komoditas yang jumlah kenaikannya agak menonjol di kota-kota di Indonesia, ini kita lihat catatannya, kabupaten kota yang kita petakan berdasarkan jumlah kota kabupaten ya, berdasarkan kenaikan komoditas. Ini komoditas yang menonjol ini ada beberapa yang harus kita jadikan atensi. Ada bawang merah yang naik di 176, sebelumnya 167. Kedua cabai merah 164, sebelumnya 136 kabupaten kota. Telur ayam ras naik tipis saja dari 156 menjadi 157. Kemudian ada yang turun, Bapak Ibu, minyak goreng lebih turun, bawang putih turun, daging ayam ras naik sedikit, jeruk juga naik sedikit, udang basah naik sedikit, gula pasar naik, dan beras juga turun. Demikian sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya mohon berkenan Ibu Kepala BPS untuk menyampaikan update terkait dengan data-data tadi, ya, terkait tentu dengan saran-saran kebijakan koordinasi yang dibutuhkan yang harus segera dilakukan oleh rekan-rekan kepala daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.